MJSNER, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menganalisis informasi soal letusan Gunung Semeru yang bisa membuat tsunami. Bahkan tsunami itu disebut bisa sampai ke Jepang. BNPB menjelaskan Gunung Semeru merupakan gunung api darat dengan jarak cukup jauh dari laut, sehingga potensi letusan ini tidak sampai ke laut dan kecil kemungkinan bisa membangkitkan tsunami. Lantas apa yang membuat Jepang khawatir dan waspada tsunami dari adanya letusan Gunung Semeru, dan bagaimana terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru? Kita akan diskusikan hal ini dengan ahli vulkanologi dan geologi Indonesia, Surono. Selamat pagi Mbah Rono, salam sehat. Salam sehat selalu Mas Reno, selamat pagi para pendengar yang saya hormati. Oke, baik. Mbah Rono, sebelum kita fokus ke ini benar panggilannya Mbah Rono kan ya? Iya. Iya, benar ya. Oke. Ya, Oke. Baik, Mbah Rono, sebelum kita fokus ke soal isu erupsi atau aktivitas vulkanik Semeru ini, disebut oleh pihak Jepang ini bisa berpotensi tsunami. Saya sebenarnya mau mengklirkan dulu nih, yang terjadi di Gunung Semeru itu erupsi, letusan, atau awan panas guguran, karena tiga hal ini kan beririsan gitu ya, beda-beda tipis begitu Mbah Rono. Iya. Ya, makanya saya mencoba untuk mengkoreksi karena begini ya. Kita harus tahu proses terjadinya fenomena tertentu agar kita bisa mengetahui ancamannya, dan karena kita tahu mengetahui ancamannya maka kita tahu tata cara mengantisipasinya. Namun memang sulit ya di Indonesia kadang-kadang ya begini, misalnya ini bukan letusan, ini guguran. Lah yang penting prinsipnya sama sekali berbeda cara mengantisipasinya. Jadi kalau disebut erupsi maka sesuatu yang keluar dengan tekanan tinggi dari dalam perut bumi keluar melalui kawah gitu. Nah, untuk Semeru kalau disebut erupsi itu tiap hari itu mungkin belasan sampai puluhan kali. Namun hanya keluar material halus kecil sampai ke yang kasar gitu jatuh di sekitar kawah. Namun Semeru mengeluarkan lava ya kan ke bibir kawahnya. Kemudian lava itu membeku, ya sebagian membeku, sebagian masih mencair. Lama-lama tumpukan dari lava ini semakin lama semakin tinggi dan semakin besar atau memanjang semakin panjang. Nah, karena dia itu dibangun kubah ini atau lava ini numpuk di suatu lereng yang terjal, ditambah dengan curah hujan yang tinggi, maka dia akan longsor atau gugur gitu kan. Nah, gugurnya ini dengan perlahan-lahan sedikit demi sedikit atau longsor sekaligus. Dan ini ingat bahwa yang dibangun si lava ini di pinggir kawah itu volumenya bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, bisa juta meter kubik gitu loh. Ya kan? Begitu longsor karena sebagian si lava ini masih cair, maka terbentuklah awan panas. Seberapa besar awan panasnya? Ya bergantung dari gugurannya. Ya, kalau yang 4 Desember 2021 itu nampaknya gugurannya sekaligus besar, maka dia datang awan panas gugurnya sangat besar. Nah, yang kemarin ini 4 Desember 2022 ini perlahan dari mulai pukul 2 dini hari, pukul 5 sampai pukul 14 tanggal 4 Desember itu besar, maka awan panasnya puncaknya memang di situ. Di jam 2 siang itu ya? Iya, jam 2 siang itu. Kemudian kalau awan panas letusan seperti Merapi 2010, letusan tinggi sekali sampai 25 km ke arah Tegak itu, awan panasnya menyamping dari bibir kawah ke segala arah. Nah, kalau awan panas Gunung Semeru itu, ya arahnya ke situ-situ aja. Baik ada orang maupun tidak ada orang. Dari dulu ke arah situ, ya kan? Oleh karena itu, tingkat ancamannya berbeda. Awan panas letusan dengan awan panas guguran. Itu akan berbeda, ya kan? Jadi parah yang mana, Mbah Rono? Untuk dua-duanya sama kalau kena. Ya kalau kena sama, karena paling tidak kan dapatlah 200-300 derajat Celcius gitu kan. Sama aja gitu kan.
walaupun keluar dari 1.300, mengendap mungkin 800, sudah keluar di bibir kawah mungkin sudah turun lah sekitar 600, kalau sudah meluncur mungkin dapatlah 300 derajat Celcius dengan kecepatan tinggi. Jadi yang kemarin kena 4 Desember 2000, yang terjadi 2 Desember tahun 2020, kemudian 4 Desember 2021 dan 4 Desember 2022, bahkan jauh hari sebelumnya tahun 1800-an itu sudah ada. Dan arahnya juga ke situ gitu loh. Karena di situ sering terjadi awan panas guguran mengendapi sungai-sungai di situ. Kemudian juga ada abu vulkanik mengendap di sekitarnya. Daerahnya menjadi subur dan banyak pasir yang harganya mahal. Oke, jadi Lama-lama banyak orang di situ, betul, ya kan? betul. Ya. Jadi ada orang, nggak ada orang. Awan panas guguran Merapi, ya ke arah sana, ke Besuk Kombokan, Besuk Sat, Besuk Bang gitu loh. Ke sana. Jadi sebetulnya ya kalau dibilang, waduh bencana alam sudah tidak ramah dengan kita, yang tidak ramah mana gitu loh. Karena memang kalau kita lihat di peta KRB Semeru ini kan sudah jelas ya, Mbak Rono. Merah itu. Zona merah itu sudah berarti sebaiknya tidak ada permukiman di situ ya. Iya. Ya kadang-kadang kan orang mendefinisikan terdampak langsung, tidak terdampak langsung. Saya heran itu. Saya membuat standar nasional Indonesia tentang pemetaan kawasan rawan bencana. Letusan gunung api, nggak ada istilah terdampak langsung dan tidak terdampak langsung. Ini mulai muncul narasi ini manakala orang menawar kepada alam seolah-olah dia penguasanya gitu. Saya nggak mau pindah lah. Ini kan saya tidak terdampak langsung nih, ya kan? Mbak Mari dan almarhum itu tidak terdampak langsung awan panas. Kalau terdampak langsung awan panas gosong selesai, ya kan? Ini hanya kena uap panas. Tetapi panasnya luar biasa di atas 200 derajatan itu. Maka tubuh kita tiba-tiba kering gitu loh. Iya. Ini kan mereka menawar, saya enggak lah, saya cuma kena abunya. Ya kalau abunya panas, ya mau langsung terdampak, mau tidak terdampak langsung, itu sama hasilnya mati gitu loh. Iya, saya menjadi ingat juga ini Mbak Rono, ada kejadian di Semeru itu ada satu pondok pesantren didirikan 3 tahun lalu, berada di zona merah, kemarin dievakuasi tapi ogah. Nah, ini berarti kan salah satu cerminan bahwa tadi yang seperti Mbak Rono bilang, cerminan upaya manusia menegosiasi alam itu kan begini ya Mbak Rono ya. Iya, atau bahkan lebih memaksa. Alam itu selalu memberikan harga bandrol, ya kan? You take it or leave it. You take it, konsekuensinya ada, gitu loh. Oke. Ya, kalau enggak ya ini, gitu. Ya disitulah ada uang logam yang satu kesatuan punya sisi yang berbeda. Pasirnya nomor 1, dijual kemana aja harganya mesti laku. Daerahnya endapan, kan ada abunya itu kan. Betul. Begitu awan panas yang mendap di sungai-sungai. Jadi subur gitu ya, Mbak Rono ya. Jadi memang kalau tadi ini sudah clear di sini ya, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa apa yang terjadi di Gunung Semeru ini adalah awan panas guguran, bukan awan panas erupsi ya. Karena kalau erupsi itu sesuatu yang berasal dari dalam perut bumi, kemudian keluar lewat kubah lava. Tapi kalau awan panas guguran, itu karena memang material vulkanik yang sudah mengendap di luar, begitu ada yang mengeras, ada yang tidak begitu, volumenya semakin bertambah, kemudian dia gugur. Nah ini awan panas guguran, jadi dia sudah berada di luar lebih dahulu. Kita sudah tersambung lagi dengan Mbak Rono ya. Halo. Itu jadi di situ ada uang logam yang satu sisi mempunyai 2 sisi yang berbeda. Satu sisi memang menjanjikan rezeki yang luar biasa, daerah yang subur. Betul. Namun suatu ancaman yang mereka itu tidak mau tahu. Ya kan, seolah dia nggak apa-apa lah gitu kan. Nggak apa-apa lah gitu ya. Dia tidak tahu bahwa alam itu nggak bisa dinego. Dia hanya ngasih harga bandrol aja. Atau tahu tapi sebetulnya
Nah, Bandel juga ada itu yang Mbak tidak Rono. sebetulnya gini, Hmm. selama ini korban bencana yang paling besar itu antara lain adalah gempa bumi, ya kan, Mhm. dan tsunami. Ya Hmm. kemarin 5,6 juga malu lah kalau bilang gempa 5,6 Cianjur semikian banyak korbannya kemudian hancurnya seperti itu kan malu juga. Rumah itu didirikan dari apa? Hmm. Jadi bencana itu kalau nggak salah letak, ya salah struktur. Gempa itu nggak membunuh, yang membunuh kan barang yang dibangun oleh Betul. manusianya gitu loh, ya kan? Hmm. Nah, itu juga tidak pernah, ya sampai sekarang begitu aja. Gunung api juga gitu, mereka itu ada salah letak, mereka ada di kawasan rawan bencana. Ya dia tahu mau pura-pura tidak tahu atau sebagainya nggak tahu. Jadi Hmm. ujian kita tentang bencana itu nggak pernah lulus, atau kita Hmm. nggak mau pernah belajar. Hmm. Ya semua punya prinsip yang susah lah diterjemahkan. Ya saya mendukung living harmony with nature dan sebagainya. Tapi sarana untuk living harmony itu hanya dalam mulut, tidak dalam tindakan. Hmm. Betul. Baik, Sulit. Mbah Rono, kalau kita lihat tadi ya dari 2020 sampai dengan 2022 ya, Ya, konsisten ini Semeru awan panas guguran ya iya. tanggal 2. Dulu ya 1800-an segini juga pernah terjadi gitu loh. Iya, Jangan abad ini aja gitu. Iya. Iya. trennya dari pertama kali tahun 1818 ya kalau kita lihat di Iya, berbagai iya, sumber. iya. Tapi Iya. saya ingin fokus ke 3 tahun terakhir ini. Apakah Iya. memang karena ada faktor lain atau memang karena ini ada kaitannya dengan curah hujan mungkin yang sehingga membuat tadi tumpukan material di luar ini semakin tidak kuat Ya, lagi atau gimana Mbak Rono? iya karena numpuk-numpukannya kan ya bukan hanya ribuan, bisa juta meter kubik kan. Iya, heeh. Duduk di daerah yang miring ya di dekat kawah itu, Hmm. bukaan kawah arah timur tenggara, ya lama-lama secara gravitasi dia nggak kuat juga gitu kan. Dia Betul. labil. Ditambah lagi kan dilumasi dengan curah hujan yang tinggi. Di Hmm. samping itu juga barang panas, kemudian dikasih air dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama kan ada retakan-retakan itu ditumpukan itu kan. Hmm, Ya, betul. lama-lama ya dia mulai gugur gitu kan, mulai gugur sedikit sedikit. Kalau ikatannya tidak begitu ini lagi kuat lagi ya mungkin menjadi lebih besar longsorannya. Yang saya Hmm. khawatirkan kan orang-orang yang nego mau pindah, kita sudah terbiasa gini-gini. Iya kalau ini terjadinya kan pagi hari ini, dini hari ini. Jam 2 kecil-kecil dulu 2 kilometer. Tapi intinya begini ya, satu hal yang saya garis bawahi dari pernyataan Mbah Rono ini adalah bahwa alam ini sudah jangan dinego begitu ya. Alam ini jangan dinego karena sudah memang kalau memang sudah wilayahnya sudah masuk zona merah, ya sudah begitu ya dipatuhi. Kalau tadi misalkan ada pondok pesantren di sana di zona merah, dievakuasi tapi tidak mau. Nah ini ayolah harus ada kesadaran-kesadaran dari masyarakat untuk patuh begitu ya karena peta KRB kawasan rawan bencana ini juga dibuat ini juga dengan berbagai pertimbangan begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa didirikan bangunan pondok pesantren 3 tahun lalu di Belum. kawasan zona merah. Ini kita sudah terhubung lagi nih dengan Mbak Rono. Mbak Rono ada satu pertanyaan. Masih Iya. soal pondok pesantren tadi Mbak Rono. Baru berdiri 3 tahun begitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah kok bisa ya ini berdiri sebuah bangunan di zona merah ini berarti ada kelalaian dari pemerintah kah terkait dengan zonasi di peta KRB? Ya sebetulnya ada undang-undangnya loh, walaupun undang-undangnya kayaknya direvisi nggak selesai-selesai itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 kalau nggak salah. Mm-mm. Saya dulu ikut membidani ini undang-undang masalah kebencanaan. Hmm. Pembangunan tanpa diikuti analisis risiko kemudian jika terjadi bencana ada korban jiwa dan harta bendanya. Mm-mm. Itu dari perencanaan maupun apanya itu bisa kena denda dan pidana loh itu, ya kan? Hmm. Itu nggak mungkin, apalagi saya sebetulnya dulu menyelesaikan peta kawasan rawan bencana dengan harapan yang sangat tinggi bahwa nantinya peta-peta itu digunakan sebagai data dasar dalam penataan ruang dan wilayah, bukan hanya kesejahteraan yang diperhatikan, tetapi perlindungan masyarakat secara holistik ya.
salah satu yang harus dihindari untuk daerah-daerah yang merah seperti itu adalah membangun bangunan vital strategis, utamanya bangunan-bangunan yang mengumpulkan konsentrasi banyak manusia. Betul. Itu risikonya sangat tinggi sekali, ya kan? Mhm. Sangat tinggi sekali, dan memang eh, literasi masyarakat kita, mohon maaf, ya sorry to say ya, sangat buruk juga gitu ya. Sedangkan kalau kita sosialisasi mau ngomong saja tidak mau dengar gitu kan, Betul. ya kan, Mhm. agak sulit yo, agak sulit ya. Saya tidak mudah untuk ngomong dengan masyarakat Merapi, tidak mudah juga ngomong dengan masyarakat Belut, ya tanpa membawa mereka-mereka yang memang pernah kena gitu ya Mhm. dengan artefakti atau dengan cacat, dia menyatakan bahwa saya kena, baru saya bisa ngomong, ya kan. Hmm. Otherwise saya sulit sekali gitu ya, karena sudah membaca sulit ya, untuk mendengar juga sulit, lama-lama bisa terima. Dan pelajaran letusan terbesar yang tidak pernah mereka alami tahun 2010 ya tidak begitu kaget banget lah gitu ya. Mhm. Ada memang yang tidak mau ya, tapi saya tidak mau komunikasi gitu. Itu Oke. aja. Baik. Kita ke yang tadi soal Jepang ini, Mbak Rono. Saya Ini ditanya gimana itu nih? kan banyak .com itu. Saya Hmm. kan kenal juga teman-teman Japan Meteorological Organization itu kan, Mhm. sering diskusi tentang masalah gunung api, masalah gempa bumi segala macam gitu. Saya jujur aja dari media dari teman-teman lainnya gitu, saya hanya mengatakan saya mau ketawa takut dosa. Tidak tertawa ini sangat lucu sekali gitu loh. Mhm. Dari mana ceritanya? Ini pun Semeru bukanlah letusan, Semeru juga tidak nongkrong di tengah lautan gitu loh. Dari mana rumusnya seperti ini? Saya jadi ragu ini, ya kan? Sensasi atau apa bikin berita seperti itu? Betul. Iya, iya, JME iya. tidak segoblok itu. JME juga punya mitra di beberapa, kayak di Kyoto University juga ada. Dia ada salah satu anggotanya yang dari Disaster Prevention Research Institute. Saya pernah bikin kerjasama dengan mereka gitu loh. Ya Hmm. kan, saya tanda tangan kerjasamanya itu. Bahkan saya dengan itu saya menyekolahkan anak buah saya di Kyoto University, ada beberapa dokter yang dapat gitu. Iya, 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 iya. Jadi ini suatu Saya terheran-heran. Saya mau nanya, malu juga saya. Ke teman saya mau nanya, ke salah satu teman Cima, ini benar nggak berita Anda seperti ini? Itu kan hmm. Japan Meteorological Organization, sama dengan BMKG lah itu. Ya. Hmm. Oke, ini juga suatu hoax kalau tadi yang di Jepang begitu ya. Kemudian ada juga yang beredar dan sebenarnya sudah diluruskan oleh PVMBG. Ada juga yang mengatakan bahwa erupsi atau apa yang terjadi di Semeru ini berpotensi tsunami. Mbak Rono, bisa tolong dikasih penjelasan yang terang begitu kepada masyarakat, meskipun kita juga sudah tahu bahwa informasi itu hoax, tetapi masyarakat ini kan harus ada landasannya, Mbak Rono, biar bisa Betul. percaya gitu kan. Iya, iya. Gimana penjelasan soal hal ini? Aktivitas vulkanik Semeru mungkinkah menimbulkan tsunami? Ya tidak mungkin. Mereka itu ada Hmm. di dalam laut. Satu syarat letusan gunung api itu membuat tsunami itu jika dan hanya jika gunung api itu katakanlah merupakan gunung api pulau, misalnya kayak pulau Krakatau gitu ya, ya Mhm. kan, meletus kemudian hancur 10 pulaunya gitu, Hmm. sehingga mengangkat air serangkat kemudian jatuh kembali, maka terjadilah seperti kita menepuk air di dalam tulang itu kan, dia Mhm. akan memercik kemana-mana, bahkan gelombangnya bisa keluar dari tulangnya itu kan, Betul. terjadilah itu tsunami. Ini kan kadang-kadang kita ngarang-ngarang yang gak jelas juga gitu kan, mungkin ya untung saja literasi kita jelek gitu, orang mengarang menjadinya seperti ini gitu loh, suatu hal Hmm. yang mustahil gitu. Nggak mungkin, dia harus ada di tengah laut. Wah, ini di Jawa. Nanti lagi ada isu, nanti kalau Semeru meletus nanti Jawa terbelah. Udah sebelum isu ada, tak isu kenanya sendiri. Ya nggak mungkin juga gitu loh, terbelah. Hmm. Bagaimana istilah terbelah itu? Oke, baik. Nah Jadi itu. landasannya sudah sangat jelas bahwa Dia aktivitas tidak di laut. vulkaniknya, betul, Dia betul. tidak di laut. Dan letusan Semeru itu kecil-kecil saja. Kecil. Hmm. Yang selalu kan di media mengatakan korban bencana erupsi Gunung Semeru. Pertama juga salah. Ini banyak lah yang akhirnya nanya kan, Hmm.
bisa bayangkan erupsi erupsi gunung api, awan panas sampai 14 kilometer. Seperti waktu Merapi 2010, awan panasnya sampai 19 kilometer. Itu ketinggian letusannya itu 25 kilometer. Tertutuplah penerbangan seluruh Jawa nih. Ya begitu isu sampai 14 kilometer awan panasnya, kan menjadi bertanya-tanya teman dari luar negeri, ini benar erupsi? Bukan, ini seperti ya kan guguran kubah lava, bukan erupsi. Ya yang diterjemahkan erupsi gitu loh. Betul. Mungkin Ya, yang itu cari jadi orang-orang mereka Indonesia kaget. ini juga mikir cari gampangnya aja nyebutnya erupsi gitu, gampangnya Mbak Rono. Padahal salah juga gampangnya itu. Oke, itu tadi ya dua hal yang sudah terklarifikasi. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana eh, kemungkinan atau probabilitas Semeru ini bisa menimbulkan tsunami. Jelas tidak mungkin karena lokasinya ini juga di darat bukan di laut. Karena kalau aktivitas vulkanik gunung api bisa bikin tsunami kalau dan hanya jika begitu ya, jika ia berada di laut begitu. Kalau di darat tidak mungkin. Itu tadi menurut Surono, ahli vulkanologi dan geologi Indonesia. Kemudian juga soal diksi ya, diksi apa yang terjadi di Semeru ini bukanlah erupsi. Sekali lagi, bukan erupsi, tetapi guguran awan panas.